Jadi topik presentasi saya hari ini adalah mengenai kedokteran translational ya pada penyakit kanker hati atau bahasa kerennya mungkin translational medicine in liver cancer. Jadi kalau kita bicara tentang translational medicine ini sangat luas. Jadi waktu ini saya kemarin sempat berpikir mungkin lebih baik kita fokus saja salah satu contoh untuk aplikasi translational medicine yaitu menggunakan apa yang kita sebut hewan transgenik, hewan model transgenik, dan peranannya untuk mempelajari proses pediaan kanker hati dan untuk mengembangkan terapi-terapi baru untuk kanker. Nama saya Cecilia, saya sekarang berafiliasi di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, di Wilayah Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga Italian Liver Foundation atau Fondazione Italia Fegato Onlus di Trieste, Italia. Jadi sebelum saya memulai, perkenankanlah saya menyampaikan tentang pusat riset kami di BRIN. Jadi saya dari kelompok riset molekuler patogen di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Dan untuk grup penelitiannya saya bekerja pada grup hepatitis. Jadi ini beberapa aktivitas kami berada di gedung genomik di pusat riset di Cibinong. Lalu aktivitas kami adalah pada dasarnya melakukan penelitian untuk karakteristik genetik dan epidemiologi pada virus hepatitis dan hepatitis C di Indonesia. Dan lebih penting lagi bagaimana implikasi klinisnya pada manusia. Jadi pada saat ini kami terdiri dari beberapa orang hebat yang masuk dan bergabung dalam research team kami. Jadi saya, lalu ada Ibu Kori Elkobar juga yang kayaknya ada pada siang hari ini di Zoom meeting, lalu ada juga Dr. Turyadi, lalu Ibu Agustiningsih, lalu kami juga memiliki satu postdoctoral researcher yaitu Dr. Sujayanti MD PhD, dan bulan depan kami juga menerima satu visiting researcher dari laboratorium kami di Italia untuk melakukan penelitian di Indonesia. Pekerjaan kami sehari-hari juga dibantu oleh dua research assistant yaitu Mbak Dita Wibowo dan Mas Reski. Jadi untuk aktivitas penelitian kami bekerja pada dua aspek yaitu pada patogennya yaitu hepatitis virus dan pada hostnya yaitu pada hatinya. Jadi pada untuk hepatitis virus kita bekerja untuk banyak sekali ya, dari mulai epidemiologi, jadi melakukan sampling pada pasien-pasien sehat di seluruh Indonesia, lalu diagnostik yang mengembangkan molekul diagnostik untuk pendeteksi virus, lalu imunologinya, untuk imunologi berarti lebih pada host dan patogen interaction, berarti antara virus dan manusianya, lalu pengembangan vaksin untuk hepatitis B, lalu kami mengerjakan juga penelitian untuk bagaimana koinfeksi antara virus hepatitis B dan virus hepatitis D misalnya, atau virus hepatitis C dan virus HIV. Kami juga bekerja untuk treatment dan apakah terapi itu juga mempengaruhi pada mutasi genetik virus. Untuk bagian hostnya atau organnya, kami bekerja bagaimana virus dapat menyebabkan kanker, lalu risk faktornya, terutama pada apa yang kita sebut sebagai genetic susceptibility pada manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa variasi genetik yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit, dan juga yang tadi saya sedikit dengar ya pada permukaan, mungkin yang kita bisa kerjakan bersama adalah mengenai biomarker pada kanker. Jadi kami bekerja pada biomarker pada tisunya, pada jaringannya, dan juga apa yang kita sebut sebagai circulating biomarker, yaitu pada serum atau liquid biopsy. Jadi kalau kita bicara tentang translational medicine, itu merupakan topik yang sangat exciting, sangat hot istilahnya. Jadi ini kemarin saya cepat browse di PubMed dan NCBI, ketika saya klik Translational Medicine, jadi sudah ada lebih dari 200.000 hits, dan hits ini semakin meningkat dari tahun ke tahun,
Jadi kalau kita lihat ini sekitar 10 tahun terakhir ini merupakan tren yang sangat berkembang ya di bidang kedokteran. Apa itu translational medicine? Jadi translational medicine ini bisa disebut sebagai translational science atau translational research. Jadi apa itu? Jadi translational medicine itu merupakan suatu pendekatan approach yang bersifat kolaboratif. Jadi kita tidak bisa hanya bekerja pada satu aspek model penelitian, tapi kita harus mengembangkan dan menggunakan berbagai macam pendekatan atau model. Ini juga bersifat multidisiplin ya, jadi kita harus bisa uh, menggabungkan berbagai pendekatan untuk satu tujuan tertentu, misalnya untuk penemuan diagnostik tools yang baru, mengembangkan pengobatan terbaru, atau mencari penanda-penanda untuk prognostik pada pasien. Jadi ini kalau kita banyak dengar ini from batch to bedside and vice versa. Jadi kita menggabungkan apa yang kita sebut sebagai basic research di laboratorium dan diaplikasikan ke dalam clinical research, dan pada sebaliknya kita juga mengambil data dari pasien pada penderita penyakit dan kita bawa masuk ke laboratorium. Jadi sedikit berbicara untuk hati ya, jadi organ hati itu kita tahu semua, jadi hati atau liver itu atau hepar ya, ada satu organ yang sangat besar, jadi kelenjar juga, dan fungsinya itu sangat penting, terutama untuk menfiltrasi darah. Jadi fungsi-fungsi lain itu termasuk membersihkan tubuh dari toksin, lalu membuat bile, atau empedu, lalu memetabolisir protein, dan menyimpan glukagen, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bicara banyak di sini. Tetapi pada kondisi patologis, organ liver itu bisa bersifat malignan. Jadi kita sebut sebagai liver cancer, kanker hati, dan kanker hati itu sebenarnya banyak ya, pada kanker pada parenkima, kanker pada jaringan bile atau empedu, tapi kebanyakan itu kanker hati itu terdapat pada parenkima, sekitar 90%, yang itu kita sebut sebagai karsinoma hepatoseluler atau hepatocellular carcinoma atau RCC. Jadi pada presentasi berikutnya saya sebut HCC itu maksudnya kanker hati. Jadi kanker hati itu apa penyebabnya? Jadi banyak disebabkan, terutama di daerah-daerah Asia itu, oleh infeksi kronis dari virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Lalu yang sekarang sudah mulai agak banyak juga diakibatkan oleh penyakit metabolik. Dan di negara-negara barat juga disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Secara epidemiologi, penyakit kanker hati merupakan salah satu penyakit kanker yang paling umum ditemukan di dunia. Jadi merupakan masalah global, dan semakin hari ini jumlah kasus kanker hati semakin meningkat. Dan masalahnya kebanyakan itu kanker ini ditemukan pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit kanker pada tingkat lanjutan. Karena penyakit kanker ini bersifat silent, tidak ketahuan pada awalnya. Ketika nodul atau masa kanker yang masih kecil itu kebanyakan orang tidak tahu kalau misalnya tidak diperiksa atau tidak ketemuan tidak tertemu dengan tersengaja, itu biasanya nggak ketahuan atau karsinomanya. Lalu masalahnya lagi dari pasien-pasien yang sudah didiagnosis oleh SCC, tidak semuanya itu dapat menerima pengobatan. Jadi hanya sedikit sekali, sekitar 15% yang bisa menerima pengobatan. Dan bila pasien juga sudah diobati, masih ada kemungkinan untuk relapse atau kankernya muncul lagi. Jadi hal ini semua merupakan suatu kondisi klinis yang bermasalah atau disebut sebagai unmet clinical needs, dan maka dari itu kita butuh masih banyak usaha untuk diagnosis, pengembangan terapi, dan manajemen.
dan kita menggunakan approach ini yaitu translational medicine. Masalahnya juga kalau kita lihat secara dunia, penyakit kanker hati itu sangat berbeda-beda. Jadi apa yang kita sebut sebagai geographical heterogeneity, jadi satu tempat itu bisa berbeda karakteristik kankernya, dan di antara manusia yang satu dan manusia berbeda itu kanker juga bisa berbeda, dan bahkan pada satu manusia masa-masa nodul kanker itu juga bisa berbeda-beda. Itu yang kita sebut sebagai intertumoral heterogeneity pada manusia dan intratumoral heterogeneity pada satu manusia. Itu kenapa? Karena penyakit kanker hati ini ketika mulai dari kanker dari hati yang sehat sampai adanya kanker itu bisa melalui jangka yang sangat panjang, bisa 20, 30 sampai 50 tahun. Jadi dalam jangka waktu itu tentu saja banyak hal bisa terjadi ya. Jadi tentu saja keragaman itu sangat bisa diekspektasi. Kalau kita bicara untuk etiologi, mungkin saya tidak bisa bicara banyak di sini, tapi kalau kita lihat di sini pada daerah Asia, kebanyakan itu penyakit kanker hati itu disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis B atau kita sebut HBV, hepatitis B virus. Sekitar 50% itu infeksi virus hepatitis B itu berada di Asia, sementara dibandingkan dengan Eropa dan Amerika itu hanya sekitar 20% di Eropa dan 13% di Amerika. Dan ketika kita lihat masuk ke Indonesia, ini data ini saya ambil dari grupnya Profesor David Mulyono di Ekman Institute for Molecular Biology. Jadi mereka rekapitulasi data sampai tahun 2019. Kalau kita lihat di sini, virus hepatitis B di Indonesia itu sangat tinggi, lebih tinggi malah dibandingkan negara-negara lainnya di Southeast Asia atau di Asia ya. Lihat di sini sekitar 7,1% penduduk Indonesia itu memiliki penanda infeksi virus hepatitis B yaitu protein HBsAg. Nah, kalau kita bicara untuk kankernya, jadi seperti saya sudah bilang tadi kan, infeksi virus hepatitis B itu dapat menyebabkan kanker. Kalau kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini saya ambil dari satu publikasi dari grupnya Profesor Rino di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan mereka menggabungkan data dengan Rumah Sakit Darmais. Jadi kalau kita lihat di sini, mortality rate dari pasien dengan liver cancer itu, kalau kita lihat semakin lama waktunya, jadi ketika kita lihat 3 tahun setelah diagnosis itu mortality rate itu sekitar 94%. Ini artinya bahwa ketika seseorang itu diagnosis dengan kanker hati, sayang sekali saya harus bilang begini, tapi prognosisnya itu tidak baik. Dan kalau kita lihat di sini, data dari 282 pasien di sini, kenapa bisa terjadi kanker hati itu karena 63% dari penderita penyakit kanker itu terinfeksi dengan virus hepatitis B, 17% dengan HCV, dan sekitar 3,5% itu dari koinfeksi antara hepatitis B dan hepatitis C. Ini juga didukung oleh data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di sini, untuk hepatitis akut, sirosis, dan kanker hati itu kita lihat bahwa memang virus hepatitis B ini adalah penyebab utama pada tingkat kematian karena virus hepatitis di Indonesia. Nah, di sini singkat saja saya cantumkan apa itu virus hepatitis B. Jadi ini 2 gambar dari virus hepatitis B. Yang sebelah kiri ini gambaran genomnya ya. Jadi susunan DNA-nya, dan sebelah kanan ini gambaran kartun dari strukturnya. Jadi virus hepatitis B itu merupakan virus DNA. Ini penting karena nanti akan saya gabungkan dengan data kami. Jadi virus hepatitis B ini kecil ya, hanya sekitar 3,2 kilo basa ukurannya dan hanya memiliki 4 open reading frames.
yang masing-masing mengkode untuk spesifik protein. Jadi untuk gen S ini mengkode yang kita sebut sebagai surface atau envelope HBsAg. Jadi ini satu protein yang paling banyak atau menjadi penanda infeksi virus hepatitis HBsAg. Lalu ada juga gen C untuk core, gen P untuk polymerase, dan gen X untuk X protein. Dan bagaimana virus hepatitis B itu dapat menyebabkan kanker. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada kanker, maaf, ada organ hati yang sehat. Ketika ada virus hepatitis B yang masuk, apa yang terjadi? Kalau misalnya sistem imun orangnya kuat, di sini sekitar 20%, hanya sedikit indikasi dari statistik ya. Kalau ada rapid strong atau multi-specific immune response, jadi pasiennya itu akan sembuh. Tetapi bila sistem imun itu tidak bisa menanggulangi masuknya virus hepatitis, itu akan menyebabkan kronik hepatitis. Dan pada perjalanan itu akan menyebabkan apa yang kita sebut sebagai scarring atau pemarutan ya, jaringan parut, atau kita sebut sebagai fibrosis, istilah kedokterannya. Jika jaringan parut itu sudah sangat parah menyebabkan sirosis dan pada akhirnya bisa menyebabkan baik kegagalan hati atau kanker hati dan menyebabkan kematian pada akhirnya. Dan proses ini dari perjalanan penyakit dari hati yang sehat ke hati kronis, lalu ke fibrosis sirosis, sampai akhirnya liver cancer, ini apa yang kita sebut sebagai indirect oncogenicity atau kejadian onkogenik yang tidak langsung karena melibatkan dari sistem imun manusia. Tetapi kita ingat bahwa virus hepatitis B itu virus DNA dan organ genetik material kita juga DNA. Nah, karena DNA itu bisa masuk ke dalam DNA kita, nah virus itu juga pintar, jadi dia bisa menyisipkan DNA virusnya ke dalam DNA manusianya pada sel-sel hati, dan akibatnya ketika ada insersi DNA virus dalam DNA manusia itu dapat menyebabkan semua perubahan atau disregulasi gen-gen manusianya, dan itu bisa menyebabkan mutasi dari tumor suppressor genes, dapat mengaktifkan polymerase, dapat mengganggu cell cycle, apa yang kita sebut sebagai hallmark of cancer. Nah, semua ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan tingkat lingkungan manusianya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini kompleks ya untuk perjalanan penyakit akibat virus hepatitis B dan kanker. Nah, kalau kita bicara untuk kanker itu sebenarnya kita nggak bisa bicara untuk sel kankernya saja kan? Kenapa? Karena apa yang kita sebut sebagai macro environment dan micro environment of cancer. Jadi kalau kita bicara tentang kanker, kita harus lihat juga sel kankernya, sel imunnya, lalu sel-sel penunjangnya, fibroblasnya, sel endotelialnya. Maka dari itu untuk mempelajari kanker kita bisa hanya bekerja pada satu sistem atau satu model. Maka dari itu translational medicine itu sangat penting dalam penelitian kanker. Apa itu translational medicine pada bidang hepatologi? Jadi yang kami lakukan di sini adalah kami mempelajari semua proses ini dengan beberapa model ya. Jadi kami mendapatkan sampel klinis dari rumah sakit, jadi kami dapat jaringan tisu, jaringan kankernya, lalu jaringan yang tidak kanker atau hati normal, darah, lalu histologi, slide histologi, preparasi, dan lain-lain. Lalu kami juga bekerja dengan yang paling gampang, yaitu model lini sel ya, in vitro model, tapi kan model lini sel itu cuma satu sel saja, jadi tidak bisa melihat interaksinya dengan sel-sel lain. Lalu kami juga bekerja dengan in situ analysis. Jadi kita lihat kan sekarang banyak nih booming data istilahnya. Jadi kita gampang aja meretrieve data dari internet lalu kita analisis sendiri. Dan yang sekarang akan saya bicarakan itu hanya mengenai model hewan transgenik untuk meneliti pengaruh hepatitis B ke dalam perjalanan penyakit kanker hati. Nah, kalau kita berbicara tentang
hewan model untuk meneliti kanker itu sebenarnya banyak, tidak hanya dengan mencit atau tikus, karena di sini juga peneliti-peneliti bisa menggunakan berbagai macam hewan binatang, model binatang seperti zebrafish, lalu mencit, tikus, kelinci, atau woodchuck, karena setiap organisme ini memiliki karakteristik sendiri, keuntungan dan tidak keuntungan masing-masing. Tetapi dari semua model ini yang kebanyakan digunakan adalah rodents ya, jadi tikus atau mencit, karena beberapa hal yang menguntungkan seperti berikut. Jadi antara manusia dan rodents ini memiliki kesamaan genetik yang lumayan tinggi, lalu misalnya mencit itu lifespan-nya atau jangka hidupnya sekitar 2 tahun, jadi bisa diikuti secara gampang, lalu mereka juga memiliki high breeding capacity, dan easy manipulation, apalagi mencit kan tidak besar ya, jadi bisa dilakukan berbagai macam penelitian gampang sekali, dan juga banyak sekali model-model yang tersedia untuk mempelajari formasi-formasi tumor dengan berbagai macam metodologi. Jadi ini laboratorium kami di Italia. Jadi di sini kami memiliki model mencit transgenik. Jadi ini pas ya dengan mungkin salah satu topik dari pusat riset genetika rekayasa genetik, namanya rekayasa genetik. Kami juga melakukan studi dengan tikus transgenik, dengan mencit transgenik. Jadi kami memiliki tikus ini fotonya, maaf agak blur ya. Di sini kita punya fasilitas pemeliharaan hewan, animal facility di sini. Jadi kami tidak melakukan transgenic mouse ini sendiri, tetapi kami membeli dari Jackson Laboratory di Amerika. Ini sudah model yang sudah agak lama, dari tahun sekitar 80-an, maaf 90-an. Jadi apa yang terjadi pada tikus ini, pada mencit ini diinsersikan dengan satu plasmid yang mengandung HBV-S gen. Dan pada perjalanan hidupnya, jadi tikus ini karena ekspresi gennya itu diatur oleh promotor albumin yang ada hanya pada hati, akibatnya sel-sel hati tikus ini memproduksi hepatitis B virus HBsAg particles. Dan akumulasi dari partikel-partikel HBsAg ini akan menimbulkan inflamasi respons pada sel-sel hati mencit dan menyebabkan kerusakan hati melalui oxidative stress dan inflammation. Jadi ini merupakan satu indirect oncogenicity yang normal pada manusia. Tapi yang menariknya itu, apakah kita bisa menggunakan mencit ini untuk melakukan penelitian lain? Apakah HBsAg dari virus ini bersifat onkogenik juga? Jadi ini salah satu pekerjaan dari salah satu mahasiswa S3 saya di Italia. Jadi apa kita lakukan itu gampang saja sebenarnya. Jadi kita melihat perjalanan penyakit dari tikus ini, jadi HBV-TG mouse model ini dibandingkan dengan tikus normal atau wild type. Jadi kita mengambil beberapa time point ya, dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, 15, 8 bulan. Dan ini perjalanan penyakitnya dari accumulation dari protein HBsAg, lalu ada inflamasi, hiperplasia, neoplasia, dan akhirnya kematian mencit pada 18 bulan. Dan yang kita lihat di sini, jadi seperti pada manusia, kita bisa melihat perjalanan penyakit kanker hati pada mencit ini sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan manusia, kan kita tidak bisa melakukan follow up pada satu pasien selama 50 tahun. Tapi dengan model ini, kita bisa lihat dari di bawah 2 tahun, apa yang terjadi itu kita bisa lihat secara real time. Dan kalau kita lihat juga untuk histologi, untuk penanda kerusakan hati juga,
kita lihat ini memang sesuai seperti apa yang kita lihat pada manusia. Jadi model ini merupakan model yang baik ya, model yang tepat untuk mempelajari proses kerusakan hati akibat virus hepatitis B. Ini yang kita publikasi juga. Nah, bukan itu saja, tapi ternyata kita lihat bahwa perjalanan penyakit itu bukan hanya melalui inflamasi, tetapi ada virus hepatitis B dalam sel-sel hati itu juga dapat menimbulkan atau mengupregulasi berbagai macam sel puncak kanker pada sel hati. Jadi kami di sini lihat di sini tabel, maaf, grafik di sebelah kanan itu kita lihat dibandingkan antara tikus wild type dan tikus transgenic, kita lihat semua marker-marker dari sel puncak itu naik semua. Dan ini juga mengindikasikan bahwa ada kejadian onkogenik yang disebabkan oleh masuknya virus hepatitis B pada sel-sel hati. Jadi ini merupakan satu data yang novel, yang baru di literatur, bahwa virus hepatitis B melalui gen S-nya itu dapat menginduce stemness atau sel punca pada liver cancer. Jadi kami juga membandingkan itu yang sekarang ini bukan hanya sih, ini ekspresi gennya RNA, dan di sebelah kiri ini kami juga melakukan Western blot, dan seperti hasil RNA, hasil protein juga mengkonfirmasi bahwa adanya peningkatan ekspresi sel-sel puncak pada tikus yang menderita penyakit kanker hati. Di sini kami bekerja lumayan banyak ya, sekitar 500 jaringan dari mencit transgenik dan mencit wild type. Ini data baru dari tahun ini. Ini ada peneliti BRIN yang melakukan penelitian pada tikus yang sama. Di sini kami melihat berbagai onkogenik molekul pada kanker hati, dan kita lihat di sini, jadi sepanjang hidupnya, kita lihat bawah di sini, hewan transgenik ini juga memiliki tingkat ekspresi gen onkogen yang tinggi dibandingkan dengan hewan atau mencit normal. Jadi dua gen ini bisa dapat digunakan sebagai target terapi pada manusia. Ini juga kami presentasikan di Portugal tahun ini. Nah, kita kan bicara tentang mengenai bagaimana mempelajari proses hepatocarcinogenesis pada mencit. Nah, bukan itu saja, tapi kita dapat menggunakan hewan ini sebagai sebagai model untuk menemukan obat. Jadi di sini kami bekerja dengan grup dari Argentina. Di sini secara singkat saja kami menggunakan 4-MU, 4-methylumbiloveron atau 4-MU ini merupakan derivat dari tanaman, dan pada manusia ini juga digunakan juga untuk sebagai suplemen untuk mensupport fungsi hati dan detoksifikasi, dan juga dapat dan sudah mendapat approval untuk clinical trial. Jadi pada manusia itu ada deposisi asam hyaluronat. Dan ketika kami bekerja dengan tikus ini, kita lihat juga bahwa asam hyaluronat pada mencit ini sangat tinggi dibandingkan pada hewan normal. Jadi idenya itu bagaimana kalau kita memblok hyaluronic acid ini, apakah kita dapat mengembalikan fungsi hati seperti normal, atau kita dapat mengurangi proses kerusakan hati. Jadi pertama kita bekerja untuk in vitro ya. Jadi kita lihat di sini ternyata untuk in vitro itu bagus nih, 4M itu dapat membunuh cancer cells pada dua lini sel, yaitu sel HH7 dan JHH6, dan dapat mengurangi deposisi dari hyaluronic acid pada sitoplasma sel, dan dapat mengurangi juga ekspresi gen yang mengkode sintesis hyaluronic acid. Lalu di sini kami bekerja untuk dengan hewan model ini. Jadi di sini kami mengobati tikus, baik tikus normal dan
mencit ya, mencit non-down dan mencit wild type. Di sini kami bekerja pada mencit yang berumur 9 bulan ketika mulai hiperplasia, dan pengobatan dilakukan selama 3 bulan ketika sudah ada kanker hati atau neoplasia. Jadi di sini gampang saja, mencit diberikan oral suplemen melalui drinking waternya dengan 2 dosis 4 mU itu, dan sudah 3 bulan dilakukan parameter penelitian seperti makrocycle per liver, body weight, lalu serum transminase, dan beberapa gen expression. Dan ketika kita lihat di sini, dibandingkan kontrol dan 2 treatment tidak terjadi banyak perbedaan ya. Tetapi kita melihat histologi pada 2 tikus ini, yang kita lihat adalah treatment dari ekstrak tanaman ini memperbaiki histologi pada mencit transgenik. Jadi kalau kita lihat ini bahwa memang tikus ini dapat digunakan untuk membuat terapi yang baru. Yang tahun ini kami lakukan juga adalah mencoba lebih dalam lagi. Jadi di sini kami menggunakan ekstrak yang sama, 4 mU tadi, tapi dengan modifikasi dari obatnya. Jadi salah satu strategi untuk kanker hati adalah menggunakan specific binding untuk reseptor di sel-sel kanker yang kita namakan asioglycoprotein receptor. Jadi singkat saja di sini kami bekerja sama dengan kolaborasi di Argentina, di La Pampa. Ini postdoctoral fellow Dr. Gisela. Jadi di sana itu mereka melakukan sintesis baru dari 4-MU yang disebut sebagai rutinosil 4-methylombileforen. Jadi apa yang digunakan? Jadi mereka menambahkan gugus rhamnose ke dalam 4-MU ini, dan akibatnya ini dapat berikatan dengan reseptor pada kanker hati. Ini dipatenkan, dan yang kita lihat di sini, apa yang kita lihat ini, jadi Formur itu jauh lebih baik dengan Venomycin yang tadi saya utarakan ya. Kenapa? Karena Formur ini hanya mengenali sel kanker hati, oke, tetapi tidak mengenali sel normal. Jadi apa akibatnya? Jadi Formur ini hanya bersifat toksik pada kanker saja, tapi tidak bersifat toksik pada sel-sel normal. Kita lihat juga disposisi dari masuknya formur ke dalam sel hati. Kita buktikan bahwa hanya formur yang masuk ke dalam sel kanker, tetapi tidak masuk ke dalam sel normal. Dan kita lihat juga ke dalam in vivo-nya. Dan ini hasil yang bagus sekali. Kita lihat bahwa memang formur itu hanya bekerja pada tikus dengan kanker, dan hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan formur saja. Jadi kita lihat di sini bahwa formur itu bersifat antifluoratif hanya pada sel-sel kanker hati. Dan yang sering kita lakukan adalah melakukan protokol yang sama dengan 2 model untuk prevention. Jadi bagaimana kami bisa mencegah formasi kanker. Jadi tentu saja kita memberikan formulasi ini kepada mencit-mencit yang belum memiliki kanker. Dan yang kedua ini bagaimana kami bisa mengobati kanker, gimana kami akan melakukan treatment atau pengobatan pada tikus nut bulb ya, jadi tikus imunodepresan yang sudah memiliki kanker, dan kami akan reverse kembali proses kankernya ini. Mungkin ini saja ya, karena waktunya sudah tidak ada. Jadi pada hari ini saya hanya sedikit berbicara untuk bagaimana kami dapat menggunakan model hewan untuk mempelajari bagaimana proses perjalanan kanker hati, dan bagaimana bisa menggunakannya untuk pengobatan baru, untuk novel treatment untuk kanker. Tapi kan kita tidak bisa hanya menggunakan satu model saja, jadi tetap saja semua ini harus diaplikasikan, harus diterapkan ke berbagai model, seperti misalnya hepatocytes, lalu model-model hewan yang lain, lalu setiap data harus juga divalidasikan pada pasien, pada manusia, dan bagaimana kami dapat menggabungkan semua ini dengan baik data.
Dan mungkin saya bisa uh, ajukan untuk sesi-sesi lain di Friday Scientific Sharing Sessions. Untuk summary ya, jadi kita lihat bahwa semakin banyak teknologi, jadi kita sekarang bisa melakukan gampang sekali rekayasa genetik, memasukkan gen virus, memasukkan gen manusia ke dalam lini sel, di mix match untuk mencari solusi yang terbaik untuk penelitian. Spesifik untuk tema hari ini, jadi kita menggunakan hewan model transgenik. Kita lihat bahwa hewan model transgenik sangat berguna karena kita bisa melihat perjalanan penyakit seperti pada manusia, tapi dengan waktu yang sangat singkat ya, pada waktu 2 tahun, bukan di bawah 2 tahun. Tetapi ini saya harus tekankan bahwa setiap penelitian itu, apalagi penelitian kedokteran, penelitian biomedik itu harus selalu divalidasikan pada kasus-kasus manusia. Nah, karena penyakit kanker ini masih merupakan suatu problem kesehatan dunia, dan ketika seseorang itu sudah terkena penyakit, prosesnya itu kan lebih kompleks. Jadi tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi vaksinasi virus hepatitis itu penting, good lifestyle itu penting, dan untuk acknowledgement, saya berterima kasih untuk grup kami di Badan Riset Informasi Nasional, dan data-data ini juga kami dapatkan pada proyek-proyek penelitian di Italian Foundations. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua untuk perhatiannya. Dan ini beberapa foto dari grup kami, baik di BRIN dan di Italian Foundation. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sisilia. Untuk paparannya sangat menarik. Saya jadi banyak belajar tentang liver cancer. Ya, kepada peserta apabila ada pertanyaan, silakan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat. Oke, mungkin sambil menunggu, ada pertanyaan dari saya nih ya Bu ya. Nah, itu kalau ada saran nggak misalnya makanan apa yang harus dikonsumsi untuk mencegah supaya em, kita tidak mudah terkena kanker hati gitu. Untuk makanan ya, jadi sekarang itu sudah tambah banyak apa yang kita sebut sebagai metabolic associated liver disease. Itu juga dipengaruhi oleh makanan ya Bu ya. Obesitas adalah salah satu risk factor untuk kanker. Sampai sekarang itu proses patogenesisnya belum jelas, tapi ada yang disebut sebagai insulin resistance atau crosstalk antar liver cells dan adipocytes. Jadi sel-sel perlemakan itu juga mulai banyak uh, diteliti. Jadi yang untuk makanan itu tentu saja ada pengaruhnya ke dalam hati. Kalau saya boleh memberikan saran, mungkin untuk lifestyle itu ya, jadi bukan tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, karena terutama di negara-negara barat itu kanker hati akibat alkohol itu lebih dari 50%. Jadi tentu saja pola makanan itu juga harus dijaga. Untuk Indonesia dan negara Asia itu kebanyakan itu kanker hati disebabkan oleh infeksi virus ya Bu ya. Dan infeksi virus itu tentu tidak ada hubungannya dengan makanan, tapi mungkin makanan atau pola hidup itu juga berhubungan dengan perjalanan penyakit. Tidak berhubungan langsung dengan infeksi virusnya tentu saja, tapi berhubungan dengan faktor tambahan yang dapat menyebabkan tingkat keparahan. Jadi tentu saja good lifestyle itu sangat penting. Mungkin bukan untuk mencegah infeksi virus, tetapi untuk menjaga kondisi tubuh ya, untuk bisa apa sih memerangi ya Bu, saya dapat menanggulangi perjalanan penyakit itu Bu. Ya.
Ya, bagi partisipan apabila mau bertanya, silakan mengetik di kolom chat atau langsung bertanya ya. Itu itu ada yang angkat tangan Bu, ada 2 yang raise hand. Benar-benar. O- Oke, dipersilakan kepada yang raise hand, karena di tempat saya tidak bisa terlihat. Ini Oke, ada saya Pak persilakan langsung ya. Gergorius ya, ada Pak Iya, Gergorius ya. silakan Pak Gregorius. Ah, halo, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, silakan Terdengar Pak Pak? Gregorius. Iya. Halo, Halo, halo. Kedengaran Pak? Ya, silakan Pak Gregorius. Sudah kedengaran? Oke, atau kita lanjut dulu ke Ibu Rifkiah Nur Umami. Silakan, open mic. Ya, halo. Iya, Halo, suara saya silakan. terdengar ya? Iya, terdengar dulu. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Cecil atas presentasinya. Saya ingin menanyakan mengenai itu tadi menarik sekali ketika mouse model HBsAg induce HCC ya Bu ya. Eh, Iya betul. jadi, tapi bukannya kalau misalnya di clinical itu ketika HCC itu justru ketika surface antigennya sudah menurun ya Bu ya, kalau nggak salah. Terjadinya seringnya. Iya. Nah, ini bagaimana menghubungkan antara progres HCC dengan bertambahnya surface antigen itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan mekanisme MUR4 tadi gimana ya Bu untuk menghambat atau men-treat dari HCC. Terima kasih Bu. Betul sekali Bu. Mungkin saya nggak karena kebatasan waktu ya itu jadi saya tidak masukkan data yang untuk staining HBsAg pada liver slices ya. Jadi itu betul. Jadi kan ada akumulasi pada HBsAg itu sepanjang perjalanan mencakit pada mencit ya Bu ya. Tetapi senariknya itu ketika kami melakukan staining atau apa sih staining itu pewarnaan ya, pewarnaan HBsAg pada sel-sel kanker, pada jaringan kankernya Bu. Nanti saya share sedikit ya. Ini saya tidak ada waktu. Jadi mungkin saya bisa share screen di sini. Ini punyanya Ibu Naning ini. Kita lihat di sini Bu, justru seperti yang Ibu bilang tadi, pada nodul-nodul kanker itu HBsAg itu malah tidak ada Bu. Jadi itu seperti yang kita lihat pada manusia. Jadi kebanyakan itu protein-protein HBsAg-nya itu pada daerah-daerah yang tidak ada kankernya. Ketika kami lihat juga ekspresi gen pada sepanjang perjalanan penyakit, kita lihat itu ketika mencit-mencit itu udah lebih lebih tua ya Bu ya, lebih 15 bulan, jadi perjalanan penyakit juga lebih tinggi. Kita lihat memang ada penurunan ekspresi gen HBWS dan penurunan juga dari ekspresi dari protein HBsAg-nya. Jadi ini juga seperti yang kita lihat pada manusia. Jadi itu mungkin menjawab ya Bu ya, boleh Fikih ya. Jadi pada awalnya itu HBsAg itu men-trigger inflamasi, tapi ketika udah ada muncul nodul kanker itu, apalagi di nodul kanker itu ekspresi HBsAg itu malah turun. Itu seperti yang kita lihat pada manusia. Untuk yang kedua tadi, untuk yang udah menjawab Bu, maaf. Iya Bu, atau apakah Ah, ada kemungkinan dengan genotypingnya yang di plasmid mhm. itu surface antigennya dari genotype apa kalau ada informasi ya Bu? Ada pasti, cuman saya lupa ya Bu ya. Kayaknya sih AYW ya. Genotype itu subtype-nya itu kayaknya AYW. Tapi mungkin saya nggak mau salah. Nanti saya cek lagi sih. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ah, ah. Kemudian yang Yang mekanismenya ya. yang for Emur itu ya Bu ya, yang dengan R ya, gugus retinuls Iya, ya. Jadi iya. ini Bu, jadi yang sudah saya presentasikan tadi, kami mengerjakan
treatment in vitro untuk for MU ya. Jadi nggak ada gugus di tunosnya. Itu bagus, ternyata dapat mengurangi fibrosis, dapat mengurangi stetosis, dan dapat mengurangi berbagai macam ekspresi gen kanker sel kanker punca. Tapi tidak saya tampilkan di presentasi karena keterbatasan waktu. Nah, untuk yang formur tadi, Bu, jadi kita bekerja sama dengan salah satu partner di Argentina. Jadi mereka itu melakukan enzimatik apa sih istilahnya? Jadi mereka secara enzimatik itu formu, jadi yang sumber dari ekstrak tanamannya tadi direaksikan dan dikapel dengan gugus rhamnose. Jadi formunya itu punya gugus baru yang rutinos tadi. Nah, gugusnya itu hanya bisa gugus baru itu berikatan dengan reseptor yang hanya diekspresikan oleh sel kanker. Nah, apa akibatnya? Jadi obat itu bisa masuk hanya pada sel-sel yang punya reseptor, yaitu sel kanker, tetapi tidak bisa masuk pada sel-sel yang tidak punya reseptor, yaitu sel sehat. Dan kenapa? Itu penting, karena artinya kita itu bisa mengobati penyakit atau kanker hati ini dan langsung masuk ke dalam sel kanker, tetapi tidak punya efek terhadap sel-sel yang sehat, Bu. Jadi lebih spesifik dan tidak memiliki side effects yang tidak baik untuk sel-sel yang sehat. Jadi kan kita kalau misalnya sekarang kan kemoterapi kan kita semua langsung dibombing saja masuk semua ke sel kanker, sel sehat itu semua dibunuh. Tapi kalau kita dapat melakukan apa yang kita sebut sebagai targeted therapy, jadi kita hanya memasukkan obat ke dalam sel kanker dengan men-spare sel sehat, itu tentu saja akan jauh lebih baik kan Bu. Itu jadi mekanismenya tadi. Nanti mungkin saya kasih papernya kali Bu ya, karena kami sudah publikasikan kalau nggak salah tahun lalu, dan tahun ini juga kami ada publikasi lain. Terima Menjawab, kasih Bu? banyak Bu atas penjelasannya. Terima kasih banyak Iya. ya. Baik, semoga jelas ya, Bu Rifia. Kita panggil lagi Pak Gregorius. Iya, iya, halo. Ya, Oke, ya. suara saya sudah kedengaran, nggih? Sudah Sudah, Pak, Pak. Oke, monggo. Ya. terima kasih Bu Sisil untuk presentasinya yang sangat menarik. Ya, saya masih tertarik nih untuk presentasi khususnya tadi ya pengembangan senyawa hasil modifikasi 4 Iya, MOR tadi ya. betul. Seperti yang kita ketahui bahwa memang HCC ini juga salah satu jenis kanker yang highly metastasis gitu ya. Kemudian ingin saya tanyakan itu adalah terkait dengan selektivitas dari senyawa ini, apakah sudah dibandingkan misalnya dengan model ataupun khususnya untuk uptake-nya dan selektivitasnya, apakah sudah dibandingkan dengan kondisi highly metastasis, maksudnya mice model ataupun animal modelnya itu sudah dalam kondisi highly metastasis. Mungkin tadi di penjelasannya sudah sempat disinggung ya, modelnya itu di running sampai dengan 18 bulan sampai dengan dia meninggal gitu. Itu apakah kondisinya itu sudah highly metastasis, artinya sudah dicek bahwa yang mulainya dari HCC kemudian dia metastasis ke organ yang lain, kemudian bagaimana profilnya? Jadi sebetulnya kita bisa bekerja dengan dua ya Pak ya. Jadi untuk model transgenik itu sayang sekali model ini terutama yang dengan insersi dari virus hepatitis B ini tidak menyebabkan metastasis. Jadi bukan model yang baik untuk mempelajari metastasis kanker. Tetapi kita bisa menggunakan model yang lain. Jadi misalnya kita dapat menginjeksikan sel kanker secara apa sih namanya interhepatik ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan HepG2 atau HC7 yang bersifat onkogenik, bersifat apa sih istilahnya kanserogenik, sel kanker itu ke dalam sel-sel ke dalam hati tikus imunodepresan, biopsi atau newt mice atau NOTSKIT. Nanti kita lihat, biasanya kan kalau kita injeksi ke intrahepatik itu masuk lewat pembuluh darah, itu larinya ke paru-paru ya, ke lung ya. Nah, baru di situ kita bisa lihat apakah obat ini atau obat lain itu bisa bersifat anti metastatik juga. Itu Pak. Jadi sebelum kita melihat
sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus lihat juga model. Kebetulan model yang kami punya ini tidak bisa Maksud saya, buat apakah metastasis. itu sudah sampai di sana atau belum ya, Bu? Maksudnya sudah sampai di tahap Belum, satu untuk uji biodistribusi dan belum. selektivitasnya? Belum, karena ini jadi ini bukan obat saya Pak ya, kami dapat dari partner di Argentina. Sekarang kami tahun ini mulai dengan uji in vivo yang lebih tinggi. Jadi yang saya sebut tadi dengan pencegahan kronis dari sebelum adanya kanker sampai adanya kanker. Yang kedua itu untuk pengobatan. Nanti mungkin sebenarnya sih untuk ide dari protokol yang sudah di-approve itu kita cuman injeksi ke subkutansi Pak, jadi belum metastatik. Tapi Oke, mungkin untuk yang metastatik berarti kita harus injeksi seperti saya bilang tadi intrahepatik. oke, Sampai oke. sekarang belum ada data Pak, karena bukan obat komersil ya. Ini obat Oke. di Kemudian saya mohon izin langsung menanyakan monggo pertanyaan yang monggo. kedua, boleh Heeh. nggih? Ya, terkait Monggo dengan monggo. sebelum modifikasi tadi ya, itu kan ada Mhm. data microscopic fluorescence staining gitu ya, yang dia di Iya. sitoplasmik. Nah, itu kan mungkin Iya. langsung targeting molekulernya gitu ya. Yang Iya. ingin saya konfirmasi atau yang ingin saya tanyakan itu adalah Mhm. karena itu kan diawali dengan uji sitotoksik langsung ke sitoplasm Iya. testing gitu ya dengan Iya betul. microscopic Heeh. fluorescence staining. Nah, Iya betul itu betul. apakah dengan pendekatan bioinformatics screening dulu untuk mengetahui mekanisme untuk memprediksi mekanisme aksinya baru melanjutkan to D itu, ataukah memang itu adalah penelitian lanjutan. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada pendahuluan, Oh. Mhm. sudah ada data pendahuluan sehingga langsung ada targeting. Oh, nanti sitoplasmia seperti apa? Oh, iya betul Pak. Itu jadi sebenarnya kita F4MU ini yang ekstrak tanaman itu memang apa sih inhibitor atau asam hyaluronat tadi. Jadi kita sudah tahu bahwa obat ini memang bisa mencegah apa sih penumpukan akumulasi asam hyaluronat dalam sel. Maka dari itu kita tadi betul kita tes dulu LC50-nya, jadi kita lethal konsentrasinya kita tes. Lalu kita pilih satu konsentrasi, baru kita lihat melalui fluorescence microscope efeknya terhadap akumulasi hyaluronat acid dalam sel ya Pak ya. Tapi tentu saja Pak, biarpun kita sudah tahu apa sih target dari obatnya, apalagi kalau kita bicara untuk masalah plant extract yang sangat kompleks ya, yang saya malah pikirkan itu terima kasih idenya itu memang kita bisa memasukkan eh, apa sih selainnya dengan bioinformatik itu dari molekulnya, jadi dari apa untuk molekul itu gimana dia masuk ke sel dan apakah molekul ini dapat mengenali berbagai macam target lain dalam sel, Pak. Apa yang kita mungkin sebut sebagai molecular docking ya, Pak ya. Nah, mungkin ini bisa bisa jadi satu penelitian baru, Pak. Karena sampai sekarang ini setahu saya itu belum pernah dikerjakan untuk bioinformatiknya. Memang saya tahu dari mitra mereka sudah melakukan transkriptomik, melihat apakah obat ini mengenali target-target yang lain secara transkriptomik, jadi langsung ke ekspresi gen. Tetapi untuk istilahnya modelingnya itu memang belum kami kerjakan. Itu sih Pak. Oke, oke. Terima kasih ya Bu Semoga Sisil menjawab ya Pak ya. penjelasannya. Semoga menjawab ya Pak ya. Kalau nggak menjawab, monggo. Iya, baik Bu Sisil. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Oke, mau saya bacakan ya. Dari Pak Iya, Asep iya. Ridwanullah. Pertanyaan pertama, apakah sejauh ini ada prediktif biomarker baik protein maupun DNA yang sudah diaplikasikan sebagai penanda early warning? Yang kedua, berdasarkan hasil riset in vivo pada hewan yang telah Ibu sampaikan, apakah sejauh ini sudah ada yang bisa disarankan, bisa digunakan pada pasien, misal dari jenis suplemen? Untuk pertanyaan pertama ya, untuk predictive biomarker, untuk early warning ya, jadi untuk early diagnosis ya ini ya. Sampai sekarang ini satu-satunya biomarker yang dapat digunakan sebagai diagnosis itu masih alpha fetoprotein. Alpha protein ini
sudah diajukan lama sekali dari tahun 70-an. Dan sampai sekarang ini, biarpun sudah banyak penelitian-penelitian yang mempropos ya, mengajukan berbagai macam biomarker, apakah itu microRNA, long non-coding RNA, lalu protein, lalu circulating cells, atau cell-free DNA, banyak sekali kalau kita lihat teratur itu berbagai macam molekul ini sudah banyak diajukan. Tapi untuk aplikasi klinisnya itu masih alfa protein, jadi masih menggunakan alfa protein. Nah, sayangnya alfa protein ini tuh fluktuatif ya, dan karena dia merupakan penanda dari dari sel-sel yang belum terdiferensiasi pada hati itu, misalnya pada ibu hamil alfa protein juga tinggi gitu, jadi tidak begitu spesifik ya. Tapi saat ini sih memang kalau kita bicara tentang level penelitian, level laboratorium itu banyak sekali predictive biomarker. Untuk bioKRNA aja sudah lebih dari 100, mungkin long non-coding banyak sekali, protein sudah lebih 50. Tetapi untuk klinis sampai sekarang belum digunakan. Untuk yang kedua itu, untuk in vivo, untuk jenis suplemen itu, saya tidak bisa menyarankan apa-apa Ibu ya, karena mungkin juga bukan ranah saya tidak bekerja pada apa sih istilahnya suplemen atau pengaruh ekstrak tanaman pada kanker gitu. Jadi saya tidak bisa menyarankan apa-apa, tapi banyak sekali penelitian yang bilang bahwa jenis tanaman itu bersifat suplementif pada penderita penyakit hati dan lain-lain. Tapi kalau sudah menyebutkan satu, mungkin saya tidak bisa bilang apa-apa. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Gregorius. Tadi nitip pertanyaan, apakah ada lowongan RA di Pusat Riset Genetika? Nah, ini siapa yang membutuhkan RA nih bisa menghubungi Pak Gregorius nih. Mohon Pak Gregorius menyatukan nomor HP. Nanti siapa tahu ada dari partisipan yang membutuhkan risk assistant bisa menghubungi langsung. Nah, Pak Gregorius mohon nomor HP-nya ya ditulis atau emailnya apa. Kemudian, apakah transgenic mice model difasilitasi BRIN sudah tersedia? Ini saya juga kurang tahu nih ya. Apakah dari Pusat Riset X-Men ada informasi mengenai ini? Saya kurang tahu ya Bu ya, karena saya mengerjakan semuanya ini bukan di BRIN, jadi semoga segera ada ya Bu ya. Jadi mungkin tentunya lebih bisa digunakan bersama-sama kan. Oke, iya kami ini juga menarik ini karena kami bekerja dengan sejauh ini transgenic plant ya, di tanaman transgenik dan protokolnya juga masih seru itu dibahas karena belum benar-benar fix. Nah, apalagi untuk yang hewan ya, pasti ini nggak kalah seru dengan yang transgenik tanaman. Ribet Bu. Oh iya, iya betul ribet pastinya. Oke, ya ini pertanyaan kepada para narasumber, apakah slide-nya bisa di-share? Kalau dari Bu Eni tadi sudah di-share, nanti akan di-upload di link. Kalau dari Bu Sisil, bagaimana nanti? Bisa saya PDF saja Bu ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya datanya udah publish. Mungkin ada beberapa yang harus saya cut. Nanti saya kirim ke Ibu Poppy ya mungkin ya, Oke, PDF-nya ya ya. bisa. Ya. Oke, bagi para partisipan nanti silakan diklik di bagian link, di linknya nanti bahan-bahan yang sudah dipresentasikan ada di situ.